Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang ada di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional itulah yang menyebabkan suatu negara itu dikatakan sebagai negara yang sedang berkembang, negara maju ataupun negara miskin. Karena memang dalam realita ketimpangan antara pendapatan dengan kebutuhan yang menjadi kegiatan operasional dari suatu negara itu menyebabkan adanya suatu kesenjangan. Dalam realistis historis kita bisa melihat di sekitar kita itu ada orang yang secara ekonomi memiliki kekayaan yang luar biasa. Sawahnya banyak, rumahnya bagus, rumahnya tingkat tinggi, rumahnya tingkat 4 atau tingkat 5 misalnya. Aset-asetnya luar biasa, mobilnya di mana-mana, kegiatan usahanya berkembang. Tapi di satu sisi ada orang yang hidup sangat amat bersahaja. Omahe gedhe, ora duwe apa-apa, utangnya akeh misal, pendapatannya sedikit. Itu terjadi di sekitar kita. Di kota-kota besar kita bisa melihat gedung-gedung yang tinggi, hotel-hotel, apartemen-apartemen mewah. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang hidup di kolong jembatan, ada orang-orang yang hidup di bawah jalan tol misalnya. Ada gubuk-gubuk reot yang berdiri di belakang apartemen-apartemen yang ada di perkotaan. Yaitulah yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai suatu kesenjangan, ketimpangan yang terjadi dalam bidang ekonomi. Baik itu ketimpangan dalam bidang konsumsi, produksi ataupun distribusi. Penyebab dari adanya suatu ketimpangan atau kesenjangan ekonomi yang pertama adalah kondisi demografi. Apa tahu kondisi demografi? Demografi itu apa? Iya, berhubungan dengan kependudukan, berhubungan dengan kondisi geografis. Di sekitar kita, meskipun masih dalam kawasan di Kabupaten Tuban, kondisi geografisnya berbeda. Ada suatu daerah yang kondisi airnya melimpah. Di Desa Tingkis, ninggone Tingkis ora pernah kekurangan banyu. Ya. Tapi ninggone Montong, ninggone Gua Terus, ninggone Sidonganti kekurangan air. Di Tuban Kota, di Desa Merak-Urak itu ada tempat wisata namanya apa ya? Bilowo apa? Sendang Bilowo atau apa itu? Itu airnya sangat amat berlimpah. Tapi di tempat lain banyak juga yang masih kekurangan air. Itu yang dikatakan kondisi demografi. Sehingga itu akan berakibat pada kondisi perekonomian dari daerah yang bersangkutan. Daerah yang kelebihan air pasti tanahnya subur. Pertaniannya pasti bagus. Kalau seperti itu berarti kondisi ekonominya pasti baik, pendapatannya pasti juga akan baik. Berbeda dengan kondisi ekonomi daerah yang kekurangan air, pertaniannya pasti tidak bagus karena sistem drainase atau pengairannya juga tidak bagus. Hasilnya juga sedikit. Itulah yang menyebabkan ketimpangan atau kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, yang menyebabkan kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan adalah tingkat pendidikan. Diakui atau tidak, menempuh suatu pendidikan itu memang suatu hal yang berat. Sampeyan lagi SMA lho kakean tugas kuno, halah wis koyo emoh-emoh sekolah SMA. Baru SMA. Ya apa ya? Pak 16 pelajaran kok iso kabeh, kon pinter kabeh. Iya. Memang tingkat pendidikan memang sangat amat berat, tapi hasilnya juga akan
baik pada akhirnya. Sekarang kita melihat sama-sama ngangkat batu. Satunya yang angkat batu, kuli batu itu 1 hari penuh itu hanya dibayar 100.000. Ada lagi yang sama-sama ngangkat batu, sekali ngangkat batu 20 juta minimal. Dokter yang operasi kencing batu. Podo-podo ngangkat batune toh ya. Tapi penghasilannya beda. Karena apa? Tingkat pendidikannya juga beda. Menempuh pendidikan itu anak-anak, makanya kadang-kadang dalam hadis dikatakan orang yang memiliki ilmu itu akan ditinggikan beberapa derajat. Karena memang menuntut ilmu itu berat sekali, bahkan taruhannya nyawa. Pak Barkah pernah mengalami pada saat usia 47 tahun, itu Pak Barkah baru berkesempatan untuk menempuh program magister, program S2. Saiki Pak Barkah piro wis 53, sudah kepala 5, sudah mengajar 25 generasi. Yang dulu ibunya saya ajar, sekarang anaknya saya ajar. Ibunya Amel dulu muridnya Pak Barkah, saiki Amel wis dadi siswa di sini. Makanya Pak Barkah karnaval mesti oke nyelui. Sudah 25 generasi. Wis tercemar ning dindi. Nah, itulah tingkat pendidikan itu akan menyebabkan kesenjangan ekonomi pada suatu masyarakat. Ya itu memang pendidikan berat. Pak Barkah waktu S2 berat. Malam-malam jam 2 harus bangun.